Seandainya ini Bunda, ada salah satu paslon ini berusaha mendekat dan menghubungi Bunda untuk minta dukungan sekaligus sebagai pendukung untuk mengerahkan fanatisnya Bunda ini untuk memberikan dukungan orang tersebut. Kira-kira menurut Bunda gimana? Apakah Bunda lebih dulu membangun sebuah kerangka bergain, komitmen, atau bagaimana? Iya, kalau saya tuh sudah dihubungi oleh tim-tim mereka, sudah dihubungi. Tapi saya hanya minta, untuk apa saya dihadirkan di setiap pertemuan. Kemarin diajak juga di waktu debat ini juga diajak, disiapkan mobil dan hotel. Tapi saya harus jelas dulu posisi saya sebagai apa. Kalau cuma diajak ada sebagai penggembira saja, terus wajah saya tersorot kamera, tidak ada artinya kan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali jumpa dengan kami dalam sebuah podcast jalanan ngobos di Kampung Aclak. Nah, kebetulan di samping saya ini ada narasumber, tentu saja masyarakat Banyuwangi sudah banyak yang tahu. Beliau mantan Bupati Banyuwangi periode tahun 2005-2010. Nama beliau yaitu Dr. Hajah Ratna Ani Lestari SEMM, nama lengkapnya itu Bunda. Saya kalau memanggil beliau biasanya Bunda gitu. Bunda Ratna. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya sebutkan ngobos di Kampung Aclak. Itu semua pertama ada nilai filosofi, kedua ada akronimnya itu. Kalau ngobos itu ngopi bareng, obrolan santai. Sedangkan Aclak aliansi cendekiawan lari kampung. Artinya orang-orang kampung itu sebenarnya embrio munculnya pedesaan, perkotaan, dan potensi dari SDM masing-masing itu luar biasa Bunda. Makanya di situ aliansi cendekiawan lari kampung. Aclak jadinya ya. Aclak, jadi nggak sembarangan orang-orang cerdas yang berani ngaclak, itu hanya orang-orang cerdas. Jadi orang-orang Aclak itu ada definisinya ya. Ada harfiahnya dan akronimnya. Iya betul. Gitu. Jadi berani ngaclak berarti memang pinter, memang cerdas. Pasti di dalam dirinya itu ada bekal kan gitu. Nah, ngopi sendiri Bunda itu kan ada pesan filosofi juga. Ngopi itu ngolah pikir. Artinya ketika kita mau seperti ini kan gesah atau bincang-bincang, atau kata lain ngobos lah. Dengan seruput kopi itu menambah kita kenyar gitu. Betul. Tradisinya begitu. Ada muncul inovasi-inovasi ya. Betul, inspirasi ya, membangkitkan lah ya. Betul. Tapi di Kampung Aclak itu nggak ada istilah minum. Yang ada itu menyeruput. Mau nggak kita seruput dulu? Kita seruput. Menyeruputnya begini. Kopi Aclaknya? Ya, kopinya kopi Aclak. Pabriknya di mana Pak Denny ini? Ya, di Kampung Aclak Bu. Ya, jadi kita hanya dua rasa. Robusta sama Arabica. Robusta sama Arabica. Kalau itu kan Arabica itu cenderung KPI-nya lebih kecil dan ada sentuhan sedikit agak asam atau kecut-kecut itu. Kalau Robusta itu seleranya selera Nusantara Bu. Dan ini makanya orang Pemda ini wajib ini mengkonsumsi dan menyiapkan kopi-kopi semacam ini, kopi Aclak ini, karena berarti mencintai hasil dari bumi Pertiwi di Banyuwangi. Jadi seluruh kantor yang ada di Kabupaten Banyuwangi, bukan hanya Pemda, semuanya yang ada di bumi Blambangan ini wajib hukumnya menyiapkan kopi Aclak di kantor masing-masing. Selain buat tamu juga konsumsi sendiri lingkungan itu, karena orang Indonesia biasanya kopi pagi itu pasti kan kopi morning ya. Untuk menambah apa ya, dengan meminum atau menyeruput kopi Aclak itu samanya menyerap energi. Betul. Energi di lingkungan secara positif. Kerjanya sehingga menjadi lebih bergairah. Dan di Kampung Aclak juga selalu tersedia Bunda seperti hasil-hasil bumi
Bumi Pertiwi ini, satu ini ada pisang goreng, Ya. satunya itu kalau orang menyebut di kampung itu namanya kojor, atau singkong goreng, Telo goreng. telo goreng. Nah ini Telo goreng. nanti sambil makan kita gesek, Ya. nggak apa-apa, gitu. Atau di Jeremong Jawa ditinggi, nggak apa-apa gitu. Dipilisu. Mau nggak diligi dulu ini pisang gorengnya nih. Dan semua rasanya ada, Bu. Gak kemana-mana, gimana? Sensasinya itu ada gitu loh. Nah, baik pemirsa, kita sambil menikmati suguhan dari Kampung Atlak, ada pisang goreng, ada kojor, atau orang-orang menyebutnya itu tela goreng, itulah pohon ya, yang digoreng. Terus atau kalau orang luar angkasa menyebutnya singkong. Singkong. Jangan sambil minum kita menyerap energi itu. Betul. Jadi semakin kita bersemangat, Bunda. Betul. Jadi kopi ini betul-betul membuat sensasinya, energi kita juga. Kita rasa juga. Ya. Dan energinya otomatis kita. Apalagi di Banyuwangi ini macam-macam di Kali Baru itu ya. Ada kopi yang rasa banana, ada yang rasa. Tapi gini, Bunda. Banyuwangi ini petani kopi itu hanya hanya bisa bercocok tanam, memproduksi. Betul. Masyarakatnya nggak bisa. Nggak bisa produk jadi nggak bisa. Kebanyakan diborong diborong dibawa kemana? Apa kata yang bisa? Kemana-mana, ke Jakarta, ke luar negeri. Nanti diproduksi dibawa lagi ke Banyuwangi. Iya, yang beli orang Banyuwangi ada barang lain gitu. Nah, pemirsa, saat ini tentu sudah terutama para elit-elit politik ini mempersiapkan diri karena ada pilkada serentak. Ini nanti akan dilaksanakan tanggal 27 November. Nah, khusus di Banyuwangi, di Jawa Timur ada 3 calon, semua cewek, Bu. Betul ya. Wakil-wakilnya cowok ya, gitu. Luar biasa perempuan mendominasi. Ini emansipasinya udah mulai kentara ya, udah menonjol. Khusus kita bicara di Banyuwangi ya, kita sudah mengikuti ada 2 kali pelaksanaan debat calon. Walaupun debat pertama itu kalau menurut saya sih ironis gitu loh. Itu sudah dilaksanakan, yang harus ngerpek, terus Pak Noris cukup membacakan. Alhamdulillah berikutnya ada berubah. Artinya ini menarik. Nah, bukan itu yang menjadi persoalan. Nah, sekarang ini bagaimana kesiapan dari perhelatan pilkada nanti yang akan digelar tanggal 27 November. Sekaligus ini yang terpenting, kesiapan mereka nanti berhubungan dengan masyarakat yang kritis, Bu. Nah, ini ya, karena kalau debat itu kan bisa direkayasa ya dalam hal karena mereka tidak ada istilahnya vonis nilai, nggak ada. Tapi kalau duduk, nah ini yang dihadapi masyarakat. Karena secara langsung nanti diuji kepatutan dan kelayakannya. Di antaranya ini banyak masyarakat kritis yang menjelma sebagai seorang aktivis. Nah, Bunda, sekarang begini. Setelah kita melihat 2 kali debat ya, kira-kira menurut Bunda ini untuk bisa nanti yang layak menduduki sebagai pemimpin untuk 5 tahun mendatang ini seperti apa sih kriteria yang diinginkan ini? Ya, kalau dari debat kedua-duanya itu saya melihat belum muncul ya program realnya. Malah mereka bersaing membangun rumah sakit. Kok berpikir bangun rumah sakit, kenapa yang ada itu fasilitas tidak dinaikkan, ditingkatkan, tapi dikurangi tingkat hunian rumah sakit, dikurangi orang sakit. Karena kalau orang sakit nggak bisa kerja, nggak bisa sekolah. Seharusnya tidak mengejar rumah sakit, tapi mengejar bagaimana pelayanan ditingkatkan, angka kesakitan menurun. Atau mungkin gini, Bunda, meningkatkan atau menambah kuantitas rumah sakit, berharap banyak orang sakit nanti. Ya itu kan salah. Pemerintah kok inginnya masyarakatnya sakit. Harusnya menekan ya angka tingkat hunian.
berbanding terbalik dengan hotel. Ya, ya. Kalau kita sebagai pemerintah, bagaimana menginginkan tingkat hunian rumah sakit menurun, kurnya menurun. Kalau hotel inginnya meningkat terus 100% tingkat hunian. Tapi sebagai pemerintah harus menunjukkan tingkat hunian rumah sakit menurun. Dengan begitu pelayanan mereka terhadap kesehatan itu berhasil. Karena apa? Orang pengen kerja, meningkatkan ekonomi kan alat ukurnya saya dulu. Ya, betul. Gitulah. Yang saya lihat ke debat pertama kan mau merebutkan membangun rumah sakit. Nah, sekarang gini Bunda, antara membangun rumah sakit baru dengan meningkatkan lapangan kerja atau pemberdayaan masyarakat demi peningkatan perekonomian, kira-kira lebih prioritas yang mana antara keduanya itu? Lebih baik meningkatkan potensi kesempatan kerja. Dengan begitu kan masyarakat semua bisa bekerja berdasarkan sumber daya alam, berdasarkan sumber daya manusia. Dengan adanya Pemda sebagai support mungkin dari alatnya, dari pendanaannya, seperti itu. Artinya jika ada lapangan pekerjaan, banyak pengangguran yang sudah dikurangi bahkan dihilangkan, kan akan mengurangi orang-orang depresi yang berujung sakit kan? Betul, ya betul. Terus jangan bicara kemarin saya lihat juga mau mengikuti melaksanakan program Pak Prabowo yang menghilangkan kredit. Caranya seperti apa? Mengikuti program pusat itu cara satunya adalah bagaimana makan gratis. Mungkin kita di sini menyiapkan lahan-lahan pertanian, menyiapkan lahan-lahan untuk peternakan. Kita dukung itunya, program realnya lah sesuai potensi Banyuwangi. Bukan bicara ikut program Pak Prabowo dengan menghilangkan kredit, menghapus kredit, cuman bicara begitu saja dia. Nah, ini yang tidak paham apa yang bisa dilakukan di daerah dengan potensi kita dengan program nggak nyambung. Oke. Nah sekarang begini, ini kan program masih yang akan dilaksanakan. Tapi ketika orang ini setelah duduk ini berbanding dengan pengalaman Bunda waktu menjabat sebagai Bupati periode 2005 hingga 2010 itu ya. Nah, kalau sekarang gini, angka pengangguran menurut data di BPS seperti itu, tapi faktanya kan terbalik di lapangan real ya. Padahal APBD ini kan semakin tinggi, 3 triliun lebih ya. Zamannya Bunda itu berapa itu APBD terakhir itu? Berapa ya, lupa saya, 1, berapa mungkin ya. Jauh sekali ya. Iya. Oke, sekarang kita eranya Bunda 1, sekian triliun. Sekarang 3, sekian triliun ya. Dengan berbekal APBD tersebut kira-kira punya peluang secara efektif nggak untuk meningkatkan pemberdayaan perekonomian masyarakat? Ya, kalau sampai hari ini yang dilihat itu kan masyarakat masih susah cari kerja, jual produknya juga susah. Jadi anggarannya lebih banyak kepada kepentingan konsumtif dari internal pegawai, dari belanja pegawai, perjalanan dinas dan sebagainya. Selain itu kegiatan-kegiatan pemerintah daerah yang seharusnya sudah dilepas kepada masyarakat. Festival-festival ini seharusnya kan yang melaksanakan masyarakat. Bukan SKBD ya. Terus tamu-tamu negara yang terus dibiayai. Ini yang juga perlu perhatian juga dari pemerintah daerah ya. Artinya penghamburan juga termasuk itu. Ya, termasuk bagian daripada sesuatu yang masyarakat hanya bisa menonton saja, kemeriahan, hiruk-pikuk kementerian datang semua, tapi setelah itu kan hasilnya masyarakat nggak tahu kemana kan gitu ya. Betul. Jadi yang penting mungkin hari ini itu yang dipikirkan bagaimana produk-produk lokal, salah satunya kopi Aclak ini disiapkan pasarnya. Disiapkan mungkin pasarnya, salah satunya membuka gerai-gerai UMKM di provinsi, di kota-kota besar, dibantu dengan promo-promo lewat medsos, memakai artis-artis lokal yang dari Banyuwangi untuk bisa menjual produk-produk kita, kan seperti itu ya. Semacam arsop center itu. Seperti itu di kota-kota besar untuk bisa membantu membuka kesempatan pasar lah untuk teman-teman di Banyuwangi. Terus gini Bunda, waktu Bunda itu kan hanya 1, sekian triliun ya, dibandingkan sekarang kan 2 kali lipat, 3 kali lipat ya yang sekarang ini. Dengan angka 1, sekian triliun itu waktu itu yang menjadi prioritas tuh
Seperti apa, Bunda? Ya kita tetap prioritasnya pendidikan kesehatan, karena pengentasan kemiskinan berangkatnya kan dari kebodohan. Ya. Nah, kita bisa sekolah, bisa kerja baik, tentu saja kesehatan prioritas. Prioritas itu adalah bagaimana kita mengurangi betul angka kesakitan, betul-betul mengurangi angka orang sakit yang ada di rumah sakit juga. Tapi fasilitas kita tingkatkan. Waktu itu kita dapat dana DAK, dana alokasi khusus. Setiap puskesmas kita berikan ronsen harus ada setiap. Jadi fasilitas kita tingkatkan. Bukan menambah rumah sakit. Bukan, kita tingkatkan fasilitas agar pelayanan lebih maksimal, agarnya masyarakat cepat terobati, cepat teratasi. Iya. Oke. Artinya sebenarnya dengan adanya APBD sebesar apapun itu lebih memprioritaskan kepada langsung kebutuhan real masyarakat seperti itu. Kebutuhan utama masyarakat itu kan kesehatan. Kesehatan, betul. Jadi itu kebutuhan pokoknya masyarakat. Artinya dengan menambah banyak rumah sakit itu berharap supaya masyarakat banyak yang sakit pula ya. Karena kalau jangan sampai ada rumah sakit yang baru dibangun tapi tanpa hunian. Nah ya kan, akhirnya kan nanti tenaganya juga, tenaga bangun juga perlu anggaran kan. Kenapa nggak yang ada ini ditingkatkan fasilitasnya? Daerah-daerah yang sulit, yang susah itu ditambahin cabangnya. Jadi mungkin posturnya ditambah, tenaga kesehatan ditambah. Dengan begitu orang kan paham bahwa mereka itu berpikir ada perhatian daripada pemerintah dengan didekatkannya pelayan pada masyarakat untuk mengurangi beban, juga mengurangi kesakitan, bukan didekatkan agar masyarakat cepat-cepat sakit. Nah, ini menarik, Bunda. Di Banyuwangi ini dengan adanya 25 kecamatan, berarti ada 25 puskesmas. Belum lagi puskesmas pembantu. Nah, kenapa tidak, apakah lebih baik meningkatkan fasilitas dan layanan di masing-masing puskesmas itu daripada menghambur-hamburkan uang untuk membangun rumah sakit baru? Nah, ya seharusnya seperti itu. Seharusnya postu pelayanan kesehatan terdekat itu ditingkatkan pelayanannya, alatnya dan semuanya, agar mereka lebih mudah lah menjangkau. Salah satunya tadi saya sampaikan, agar cepat tertangani dan tidak sampai menjadi parah kan Pak ya gitu ya. Dengan medan yang berat ada beberapa wilayah itu ditambahin juga. Mungkin ya tidak puskesmas, mungkin ada puskesmas pembantu dan sebagainya, tenaganya juga begitu. Kalau perlu tenaga kesehatannya itu, karena banyak sini ada banyak sekolah kesehatan ya, sekolah tinggi kesehatan, itu diangkat pemerintah daerah agar mereka bisa door to door mendatangi masyarakat yang medan-medan berat. Ya, termasuk untuk membangun kesadaran hidup sehat terutama. Ya betul ya, salah satunya itu. Yang terpenting tuh pelayanan terhadap masyarakat itu yang penting kan gitu ya. Mereka walaupun tidak sakit ada kunjungan rutin seperti itu. Bunda, sebelum kita lanjutkan biar lebih benyar kita minum kopi lagi. Kopi Ajlak. Kopi Ajlak. Tapi begini menurut saya, Bunda. Misalnya nih, setiap kebijakan apapun yang dibuat oleh seorang pemimpin biasanya kan memicu pro dan kontra. Nah, ketika ada kontra biasanya lahirlah banyak aktivis-aktivis yang kritis. Kira-kira karena ini sudah memantik untuk dikritisi, perlu nggak seorang aktivis atau pemerhati kebijakan yang digulirkan pemerintah itu senjata pemimpin itu kemudian dilakukan sebuah kritikan-kritikan tertentu? Kira-kira efektif nggak kritik itu menurut Bunda ini? Ya mungkin biasa hari ini orang mengatakannya LSM ya. LSM. Kritik, saran itu menjadi bagian daripada peran masyarakat. Mereka peduli terhadap pembangunan, mereka peduli terhadap pemerintahan ini. Itu bagian daripada peran masyarakat, partisipasi masyarakat. Jadi perlu banget untuk ngawal ya. Untuk ngawal itu perlu banget. Tapi sekali lagi dalam mereka mengawal, kalau mereka menyatakan kritik itu salah atau benar, kalau bicara salah harus ada saran, solusi, masukan seperti itu. Kedua, status daripada lembaga itu yang pertama legalitasnya dulu. Mereka harus ada izin LSM itu. Terus kedua sumber dananya. Ya, didaftarkan di Kesbang. Terus ada sumber dananya jelas, anggotanya jelas. Setelah itu mereka wajib juga dibina oleh pemerintah daerah. Tidak dibiarkan liar. Mereka dibina oleh pemerintah daerah, diberikan pengarahan. Kalau perlu diberikan kesempatan pendampingan.
agar mereka banyak belajar apa yang terkait dengan program unggulan, terkait pemerintah itu apa yang dilakukan. Dengan begitu, suatu saat mereka bisa menjadi advokasi untuk pemerintah. Jadi menyampaikan kalau ada apa dia malah membantu. Seharusnya dia bisa lama-lama dia jadi apa ya? Jadi mitranya pemerintah. Betul. Gitu loh. Jadi itu memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk membantu mereka, membina mereka. Tapi gini Bunda, fakta di lapangannya tidak mungkin akan muncul aktivis kritis jika tidak ada objek yang memang memantik untuk dikritisi. Artinya di sini teman-teman aktivis ini melihat ada sebuah ketimpangan dalam kebijakan tersebut yang dirasa mungkin ada, kalau bahasa kampung acak abuse of power atau penyalahgunaan wewenang kan itu. Sehingga hal inilah menyebabkan teman-teman aktivis muncul untuk mengkritisi itu. Terlepas dari apa itu. Nah, bagaimana jika misalnya pemimpin itu sendiri justru a priori terhadap kritik? Ya, bentuknya a priori seperti apa kan nggak tahu saya. Tapi sebetulnya kalau ada penyimpangan kebijakan, kan si pengkritik, si pemberi saran tadi, si masyarakat tadi, LSM tadi harus mengatakan apanya yang salah, yang benar seperti apa. Jadi kalau berbicara a priori mungkin bentuknya seperti apa, apakah akhirnya muncul di mana, dihilangkan atau di-cut, itu nggak tahu ya. Tapi sebetulnya itu perlu bagi kita. Waktu saya dulu, lawan saya satu-satunya kan mantan lawan saya di pilkada. Terus 5 tahun dia mengkritik, tapi bagi saya itu adalah protek pagar buat saya. Jadi tanpa ada dia, saya akan jadi takabur. Umur saya masih 40, saya istrinya bupati, saya juga bupati. Kalau saya tidak dikritik oleh lawan politik saya akan takabur. Lalai juga. Lalai. Akhirnya dalam disertasi saya, beliau itu saya anggap sebagai pahlawan hidup saya. Saya sebutkan selain orang tua saya, beliau itu adalah pahlawan hidup saya. Itu waktu menempuh S3 ilmu politik ya, saya sebut beliau adalah sebagai pahlawan hidup saya karena terus mengawal pemerintahan saya selama 5 tahun. Selama 5 tahun. Jadi saya anggap mereka adalah bagian daripada kontrol saya. Ya harus berpikirnya seperti itu. Kalau kita tidak ada masukan, tidak ada saran dan sebagainya, kan seperti pemerintahan ini kan yang sempurna sekali gitu. Berarti orang yang mengkritik eranya Bu Ratna berkuasa di Banyuwangi waktu itu justru pengkritik itu dianggap sebagai pengawal untuk memproteksi diri. Langkah-langkah ke depan. Iya betul. Jadi setiap kali ada masukan saya sampaikan ke pegawai staf, dengarkan. Jangan dilihat dari siapa yang bicara, tapi apa isinya. Perbaiki, segera ada action. Saya bilang gitu ke mereka. Walaupun orang tahu bahwa yang bicara itu karena lawan politik saya, tapi saya sampaikan yang kita dengar adalah isinya. Jangan lihat siapa yang bicara. Artinya waktu itu Bunda itu justru merasa semakin termotivasi untuk lebih baik begitu ya? Iya, pasti kita berpikirnya jangan sampai ada salah lah. Jangan sampai ada kesalahan seperti itu. Makanya saat saya 2010 mau selesai masa jabatan saya selesai juga S3 saya, beliau itu saya jadikan sebagai tokoh ya, pahlawan hidup saya. Luar biasa ini ya. Dan beliau juga sampai sekarang alhamdulillah juga lebih baik lagi juga hidupnya ya. Semoga ya ke depan lebih baik lagi. Oke, Bunda. Kebijakan pemerintah yang dianggap menyimpang, kemudian teman-teman aktivis mengkritik, meskipun memberikan solusi, memberikan masukan, ini tidak akan pernah memberikan titik temu, ya kan? Nah, bagaimana seandainya orang-orang kritis ini dikumpulkan dalam sebuah ruangan, diundang secara khusus, kemudian dilakukan cara dialog? Kira-kira langkah ini efektif gak menurut Bunda? Ya, efektif, memang harus seperti itu. Jadi mereka dijadikan mitra, diberitahu yang benar seperti apa, sebetulnya seperti ini, seperti ini. Harus mereka diajak bicara. Jadi itu jadikan mitra. Saat mereka sudah paham, selanjutnya yang paham ini kita pahamkan lagi. Jadi kita rangkul, kalau perlu dibantu anggarannya agar mereka menjadi mitra kita, bisa sampai mendampingi kita sampai ke masyarakat kelas bawah. Karena hakiki di lapangan mereka itu langsung berhubungan dengan masyarakat. Artinya mereka langsung menemukan sesuatu. Nah ini kan sebenarnya bahan yang cukup brilian ya untuk disampaikan ketika dalam pertemuan dialog. Pertanyaannya gitu,
apa sih yang menjadi penyebab hingga saat ini belum pernah momen yang monumental seperti itu belum pernah dilakukan sampai sekarang, Bu? Kira-kira apa itu? Ya, merasa bahwa pemerintahan ini sudah sempurna, Tapi kalau melihat dari 2 periode, dilanjutkan dengan dinasti pada pilkada 2019, angka kemenangannya dengan pendatang baru cuma 8% kan. Berarti masyarakat kan tidak merasakan. Betul. Tidak merasakan kesempurnaan itu. Jadi seharusnya pada masuk periode ketiga dinasti ini sudah yakin minimal 75% suara itu. Artinya tidak memungkinkan para pengkritik ini sebagai mitra, justru dianggap sebagai pengganggu berarti ya? Ya, kalau tidak didengar, ya dianggap sebagai riak-riak lah dalam pemerintahan. Oke. Itu. Ya mudah-mudahan lah pemerintahan masa mendatang ini bisa memahami bahwa kritikan itu sebenarnya sebuah pusaka yang bertuah. Ya, jika mampu untuk memanage, apalagi mengkomunikasikan dengan sang pengkritik gitu. Ya. Oke, Bunda, ini sebagai paragraf menjelang paragraf penutup sekarang ini, dari 2 pilkada ini, Bunda, 2 paslon dalam pilkada ini, kan ada 2 paslon ini. Saya ini dihubungi beberapa teman di lapangan. Bunda gagal tidak mendapatkan rekom sehingga nggak bisa maju, tetapi saya yakin bahwa Bunda ini grassroots sampai sekarang ini masih tetap menunggu langkah-langkah Bunda seperti apa. Nah, saya itu ada pertanyaan begini, Mas Jenny, Bu Ratna itu kira-kira mendukung siapa? Waduh, saya belum tahu. Saya sarankan malah begini, lebih baik Anda hubungi aja, karena beliaunya juga punya, istilahnya punya pendukung yang sampai sekarang ini fanatik, terutama di grassroots. Saya bilang, nah seandainya nih sampai sekarang Bunda udah punya pilihan dukung siapa nggak? Belum ya. Tapi saya dengar duduk yang menang. Tapi siapa yang menang kan belum tahu. Nah, begini maksud saya. Ada pertanyaan menarik ini, selalu mengganggu saya. Seandainya ini Bunda, ada salah satu paslon ini berusaha mendekat dan menghubungi Bunda untuk minta dukungan sekaligus sebagai pendukung untuk mengerahkan fanatisnya Bunda ini untuk memberikan dukungan orang tersebut. Kira-kira menurut Bunda gimana? Apakah Bunda lebih dulu membangun sebuah kerangka bergain, komitmen, atau bagaimana? Iya, kalau saya tuh sudah dihubungi oleh tim-tim mereka, sudah dihubungi. Tapi saya hanya minta, untuk apa saya dihadirkan di setiap pertemuan. Kemarin diajak juga di waktu debat ini juga diajak, disiapkan mobil dan hotel. Tapi saya harus jelas dulu posisi saya sebagai apa. Udah ada komitmen nggak? Ya, saya juga siapa. Kalau cuma diajak ada sebagai penggembira saja, terus wajah saya tersorot kamera, tidak ada artinya kan. Ya. Tapi kalau mereka mau bicara bagaimana saran dan masukan saya sebagai senior ya, bukan sebagai orang yang pintar tapi sebagai senior lah ya. Mungkin saya mau bicara gitu seperti. Tapi kalau cuman sekedar ya ikut bergembira harus minta tolong pendukungnya dibawa ke salah satu tuh, saya sampai hari ini belum bicara karena saya belum ada yang secara lugas bicara tentang program yang real berpihak pada masyarakat ya, seperti itu ya. Ya, tapi kan gini Bunda, artinya Bunda ini punya bekal pengalaman 5 tahun loh Bunda, 5 tahun. Bagaimana Bunda ini dulu itu berangkat dari partai non parlemen, partai gurem non parlemen, mampu mengalahkan partai-partai gede, kan begitu. Sehingga dengan 2 program gratis kesehatan, gratis pendidikan waktu itu sampai sekarang kan melekat. Ini kan juga menunggu istilahnya semacam instruksi Bunda. Ini kan peluang juga untuk calon-calon ini kira-kira merapat. Seandainya sekarang nih dengan ingin mendapatkan itu, terus salah satu paslon langsung bukan timnya merapat ke Bunda, kira-kira Bunda bersedia nggak itu? Ya, saya berikan saja, saya bisa diajak bicara ya. Dulu waktu 2019 juga incumbent dinasti juga datang. Gitu ya. Datang, saya tanya programnya apa, melanjutkan suami katanya gitu. Melanjutkan program suami katanya gitu. Terus saya bilang harus punya program unggulan sendiri, saya gitu kan. Tapi nggak tahu dalam perjalanan waktu
3 tahun setengah nggak pernah koordinasi dengan saya, nggak pernah, gitu ya. nggak pernah apa itu diskusi lah, ringan-ringan diskusi nggak pernah juga. Artinya itu kalau menurut istilah dari kampung Acrak, Bu, habis manis sepah dibuang namanya. Gitu. Enggak sih, saya waktu itu juga bicara, saya tidak bisa mengarahkan karena waktu itu kan pendukung saya dari salah satu partai yang kebetulan partai itu pecah kan. Ya. Jadi saya menyerahkan, melepaskan, terserah mereka mau kemana pendukung saya. Hari ini pun juga begitu, teman-teman, Bunda mau kemana? Ya kita bukan bingung nih milih siapa, tapi bingung tidak ada yang dipilih. Gitu ya. Yang dipilih yang menang. Yang dipilih yang menang. Oke. Gitu aja. Nah, ini untuk apa paslon di Pilkada Banyuwangi seperti yang disampaikan Bunda Ratna, sebenarnya welcome. Artinya beliau nunggu ibarat orang itu dipersunting kan gitu ya. Dipersunting kemudian menciptakan sebuah komitmen bersama seperti apa. Jangan sampai hanya seperti yang disampaikan, hanya diundang, suruh menampang, kemudian disorot kamera. Ada salah satu tim yang mempertemukan dengan salah satu calon, betul. Tapi saya bilang, programnya apa? Colong sampaikan dulu. Nanti saat ketemu saya kita udah bisa diskusi. Dia juga nggak tahu timnya katanya. Oh, itu kan ironis kan? Ya, iya harus ironis. Nanti kita bicara apa gitu. Artinya harus diukur dulu sih program yang menjadi unggulan. Ya, itu iya. kan ada prioritas, ada super prioritas ya, kan gitu. gitu. Ya. Kalau itu jelas kan baru. Ya. Nah, seandainya saya yang membantu mempertemukan setelah saya tahu program seperti apa, gimana Bu? Oh, nggak apa-apa, silahkan, namanya kita diskusi, kita sharing ya, bagi-bagi ilmu, lebih baik lah itu, lebih baik ya tuh. Kita harapkan yang menang tuh bisa lah nanti dengan senior mungkin itu ada Pak Anas kan setelah saya, sebelum saya Pak Sam sudah nggak ada ya. Nggak ada. Pak Anas masih ada ya, jadi mungkin bisa sharing lah dengan senior lah seperti itu. Artinya supaya ada keberlanjutan dalam hal berpikir untuk pemajuan daerah. Iya, gitu. jangan merasa sudah dinasti pasti benar semua gitu ya. Enggak lah, buktinya kemenangan kemarin cuma 8% itu kan sangat sangat mengkhawatirkan juga ya. Mengkhawatirkan, benar nggak ini? Benar nggak nih apa itu? Yang lagi dapat penghargaan signifikan nanti dengan kemenangan. Ada nggak? Kita buktikan nanti, betul nggak suara masyarakat itu sejalan dengan penghargaan yang diterima kan gitu ya, kita lihat. Karena yang 2019 kan cuma tipis banget menangnya, 8%. Yang terbaru malah program perencanaan terbaik. Nah, itu apa? Nanti signifikan nggak dengan masyarakat gitu loh. Jangan sampai penghargaan itu real di lapangan ternyata kontradiktif kan itu. Bukan real di lapangan. Jadi hanya angka saja yang sempurna, tapi pelaksanaan di masyarakat tidak ada. Masyarakat tidak pernah merasakan hasilnya gitu loh. Ya, artinya kamuflase dong. Ya, hanya sekedar angka saja, jangan sampai. Ya, kita lihat nanti bagaimana pemenangnya ini siapa, dengan penghargaan yang jumlahnya ratusan itu signifikan nggak dengan situasi kondisi masyarakat? Ya, saya berharap juga Bunda, mudah-mudahan dari salah satu paslon dengan setelah menyimak obrolan kita yang santai ini di Kampung Acrak, ini justru tertarik untuk mereferensi pemikiran-pemikiran Bunda untuk lebih membantu mensupport berpikir untuk ke depan kan gitu. Nah, nanti yang merapat pun juga mudah-mudahan memang mereka itu real membutuhkan demi perbaikan Banyuwangi, bukan sekedar mabuk kekuasaan. Karena di dunia ini ada 3 kekuatan yang harus dikendalikan Bunda, harus dikalahkan. Pertama itu berkuasa, kedua berharta, 3 gila. Bayangkan orang ini sudah gila kekuasaan juga gila harta. Ini sempurna, sudah nggak bisa diapa-apain gitu. Betul. Oke Bunda, mudah-mudahan ini menjadi referensi buat masyarakat, terutama para tim sukses dan paslon-paslon. Ada pesan, masukan untuk para paslon, juga untuk masyarakat, monggo Bunda. Ya, untuk teman-teman paslon 1 dan 2, bicara yang konkret. Jadi di dalam hal kita bicara program itu yang real, bahasanya yang mudah diterima oleh masyarakat. Jadi realnya apa, seperti apa gitu loh, bicara program seperti itu. Tidak merasa benar, tidak merasa juga menjatuhkan atau mencari salah, tapi bagaimana setiap program itu disampaikannya dengan jelas bahasa masyarakat yang dipakai. Jadi jangan bicara sudah begini, sudah yang satu lagi nyerang sudah begini, kok masih begitu lah, cuma begitu aja. Hanya larinya pokoknya. Oke, Bunda, apa artinya mudah-mudahan ini betul-betul referensi ya. Bunda ngopi-ngopi kan ya? Iya, ngopi. Ngopi rasa mana? Arabica apa Robusta?
Arabica. Arabica. Oke, Bunda, sebagai bentuk penghormatan saya sebagai kepala suku Kampung Aclak ya. Ini saya berikan kenang-kenangan. Ini Terima kasih. Rasa Arabica, Bunda. Arabica. Masyarakat harus memiliki di setiap rumah dan kantor-kantor yang ada di Kabupaten Banyuwangi harus memiliki dan membelinya, mengkonsumsinya tiap hari, karena itu meningkatkan ekonomi lokal, meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini real, namanya real ya, action ya, action. Kegiatan mendukung ekonomi yang betul-betul nyata ya ini ya, apalagi ini dari lereng Gunung Ijen ya, gitu ya. Sudah mendunia ya. Oke, terima kasih, mudah-mudahan ngobos di Kampung Aclak kali ini memberikan semacam energi positif bagi kita semua, terutama Anda paslon dan tim suksesnya, sehingga benar-benar berpikir secara realistis. Dengan menyeruput kopi Kampung Aclak akan mendapatkan serapan-serapan energi positif pula. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda, diminum lagi, Bunda. Ini kita nikmati bersama dulu. Ada kocor alias ketela pohon yang digoreng, kemudian ada pisang goreng. Iki tutu Aclak kesenjangan, tapi ngeatake wong cendekiawan. Iki tutu kampung kesenjangan.